Nah, pertanyaan berikutnya, bernilainkah Anda? Nah, kebetulan di gambar ada uang. Saya memegang uang 100.000. Nilai uang ini adalah 100.000. Dan uang ini diciptakan oleh manusia. Yang tentunya tujuannya bisa bermanfaat bagi manusia. Oke, misalnya uang ini saya lecek. Kira-kira apakah dengan saya lecek ini, apakah masih bernilai 100.000? Oh, ternyata masih bernilai 100.000. Oh, artinya kondisi uang apapun juga, entah mulus, entah baru, ataupun lecek yang kesannya tidak layak, tapi bagi kita tetap bernilai. Begitu pula dengan Anda. Anda diciptakan oleh Tuhan adalah bernilai. Entah apapun posisi Anda, entah apapun background Anda, entah apapun kondisi keuangan Anda tetap bernilai. Contohnya gini, jadi kalau kita berbicara di dalam proses berpikir kita ada sistem syaraf atau neurons gitu ya, ada jalur-jalur listrik. Anggap aja ini adalah jalur listrik kita. Ya, kita masukin nih, ini luka nih, gitu ya. Misalnya kita responnya, saya dendam sama si X, gitu ya. Atau saya marah dan sebagainya, gitu ya. Satu. Terus kemudian saya tanam lagi, gitu ya. Kemarahan, dendam ya. Tambah terus-terusnya. Maka yang tadinya cuma tipis, gitu ya. Yang tadinya tipis ini susah nih, susah dipatahkan. Kenapa udah makin tebal? Makanya kenapa saya suka bilang gitu sama klien-klien saya atau teman-teman atau para konselor atau coach bahwa sebuah tantangan mengubah perilaku seseorang, apalagi karakternya. Kenapa udah menetap, apalagi kalau udah puluhan tahun. Yang bisa dilakukan adalah orang tersebut atau teman-teman di sini yang harus memutuskan itu. Artinya memberikan respon yang benar, ya saya mau berubah. Nah, kira-kira kalau lihat dari ekspresi ini nih, ekspresinya seperti apa? Mungkin karena kita hanya satu arah, teman-teman pernah ngerasain nggak? Pemimpin yang suka marah-marah. Oke? Mungkin ada teman yang jadi pemimpin yang suka marah-marah, atau mungkin kita pun kadang-kadang bisa marah-marah juga. Ini salah satu contoh. Yang kedua adalah, nah ini saya pernah ngerasain nih, pemimpin yang meremehkan orang lain. Nah, ada nggak sih ada teman-teman yang mungkin merasa gila gue diremehin banget sih sama bos gue nih, atau merasa gue diremehin banget nih sama teman-teman yang lain. Nah, kita pernah merasakan itu, atau mungkin bisa juga kita sendiri. Yang berikutnya adalah pemimpin yang menyalahkan orang lain. Nah, bagaimana? Kadang-kadang biar safety player lah istilahnya, kalau ada yang mungkin bosnya salah padahal, tapi kadang-kadang justru yang disalahkan malah kita. Nah, hal-hal itu yang mungkin teman-teman nggak nyaman, atau mungkin kita sendiri nggak nyaman, atau kita melakukan hal itu tidak sadar dengan hal itu. Oke. Dikit aja, kita lihat apakah ada perubahan nggak? Nah, oke. Kembali kepada diri kita yang sesungguhnya. Nah, obat ini kalau kita berbicara, ini saya kasih, mungkin nanti bisa jadi rahasia teman-teman. Jadi tadi saya kasih betadine. Betadine is luka ya. Bisa betadine atau apapun lah. Luka Anda yang masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran, sehingga mempengaruhi perilaku kita. Jadi kalau saya belajar neuroscience, belajar pendekatan psikologi, luka pengalaman masa lalu yang nggak menyenangkan masuk ke dalam diri kita, akhirnya membentuk diri Anda yang sekarang atau yang kemarin gitu ya, yang kemudian mempengaruhi perilaku Anda. Lalu saya berikan yang namanya vitamin C. Vitamin C kita tahu ya, ini sangat bagus untuk diri kita, benar nggak? Sama. Nah, ketika kita memberikan obat yang baik gitu ya, maka akan ada perubahan.